Oke, baik Bapak Ibu, sambil nunggu yang lain. Saya sudah menyiapkan 2 file, yaitu saya siapkan aplikasi. Ya ini Bapak Ibu ngisinya di sheet yang putih, baik cash basis maupun accrual basis. Sementara di kertas kerja nggak perlu Bapak Ibu isi, nggak perlu Bapak Ibu rubah, sudah saya bikin rumusnya. LRA-nya sudah saya bikinkan, Lapsal, Neraca, LO, LPE, LAK. Sudah jadi ini laporan keuangannya. Saya bisa menyimpulkan aplikasi saya sederhanakan, saya sudah dapat utuh aplikasi satu rumah sakit, saya suruh satu puskesmas, saya sudah analisis, oh ternyata transaksinya tidak begitu ruwet sehingga bisa saya bikinkan aplikasi sederhana sehingga Bapak Ibu isi data-data di sini sudah bisa langsung jadi. Contohnya begini. Oke, nanti sambil nunggu, kelihatannya baru berapa orang nih ya, dikit baru ya, tapi pada kita nunggu. Nah, di cash basisnya, Bapak Ibu memang harus hitung manual, Bapak Ibu. Nah, baik anggaran maupun realisasinya. Anggaran di BLUD itu berapa, anggaran di realisasinya berapa. Ini Bapak Ibu isikan semua di sini. Terus dari BKU, baik BKU, BLUD maupun BOK, coba Bapak Ibu rekap belanjanya. Belanja pegawai berapa, belanja barang dan jasa berapa, belanja jasa berapa. Jasa ini artinya jasa konsultan, jasa apa ya, jasa pihak ketiga lah, jasa ahli ya. Terus pemeliharaannya berapa, langganan daya dan jasa berapa. Daya jasa ini listrik dengan listrik dengan wifi ya. Itu bisa masukkan. Terus kalau Simpus mungkin jasa ya, kalau Simpus. Kemarin Bapak Ibu saya lihat ada Simpus juga itu. Masuk Simpus itu masuk situ. Terus ada belanja perjalanan dinas, perdinnya Bapak Ibu. Perdin baik dalam kota, luar kota, masukkan situ. Terus kemudian paket meeting juga masuk perjalanan dinas. Terus selanjutnya bunga nggak ada lah bunga. Nah, nanti akan ketemu otomatis belanja barang dan jasa di sini. Kan gitu. Nah, di sini belanja barang jasanya nanti. Nah, sebentar, saya mati. Nah, data-data inilah nanti yang Bapak Ibu isi. Data itu Bapak Ibu isi. Nah, terus kemudian berikutnya Silpa. Nah, Silpa ini eh, awal ya, realisasinya saja ini. Silpa Bapak Ibu berapa? Terus kemudian pajak dipungut, pajak di store. Nah, ini dari BKU Bapak Ibu nanti akan apa? Akan otomatis masuk ke LRA. Nah, selanjutnya adalah akrual. Nah, akrual ini Bapak Ibu isi data piutang. Piutang 2024 berapa? Sorry ini. 2024 berapa? Piutang belanja utang pegawai persediaan berapa 2024? Utang belanja pegawai, utang belanja barang jasa awal akhir berapa? Bapak Ibu kan. Kemudian akumulasi penyusutan. Nah, kemarin saya dapat contoh neraca dari SIPD. Akumulasi penyusutan belum ada perubahan ya. Oke, nggak usah Bapak input apa adanya saja. Penyisian penyisian piutang tak tertagih juga Bapak Ibu isi. Terus nanti tanah juga gitu, tanah awal 2024 berapa ini diisi aja sesuai dengan neraca SIPD. Nah, udah situ langsung otomatis LRA, Lapsal, neraca, LO, LPE, LAK udah otomatis jadi. Tadi saya udah simulasikan. Kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu isi data ini. Ini manual nih, memang jadi laporan keuangan tanpa siklus akuntansi itu bisa juga bisa. Cuma nanti kendalanya kalau ditanya buku besarnya nggak ada. Nah, buku besarnya nanti secara bertahap Bapak Ibu lanjutkan proses input yang kemarin. Karena ini kita kan akan mengejar laporan BPK, laporan keuangannya diminta BPK, laporan keuangannya diminta oleh KAP. Nah, sambil proses berjalan nanti laporan keuangan Bapak Ibu diselesaikan.
Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Paling cukup rekapnya ini ya Bapak Ibu agak cukup ramah. Nah, untuk apa? Untuk BOK masuk ke belanja apa BOK ya? BOK itu masuk ke apa kita buka belanja barang dan jasa lah. BOK itu masuknya ke belanja barang jasa. Nah, kalau bisa di breakdown lebih bagus. Tapi kalau enggak nanti Bapak Ibu insert masukkan nanti linknya kita rubah. Itu seperti apa ya? Tapi kalau ini saya masih asumsikan belanja barang jasa diharapkan bisa di breakdown. Berapa belanja pegawainya, berapa belanja perjalanan dinasnya, berapa belanja pemeliharaannya kan gitu. Rata-rata BOK itu kan untuk perjalanan dinas sama untuk beli makanan itu ya untuk tambah daya tahan tubuh ya. Itu untuk bahan-bahan untuk apa kegiatan-kegiatan makanan yaitu BOK bisa dirincikan di sini kalau saya harapkan. Tapi kalau ternyata nggak bisa Pak, ini ya kita insert aja nanti kita tambahkan satu baris belanja barang dan jasa BOK nanti kita gabungkan nggak masalah itu. Oke, nah accrual basis Bapak Ibu ambil dari neraca SIPD. Nah, piutang berapa, hutang berapa masukkan di sini. Oke, nanti dari rumusnya sudah saya bikinkan. Ini jangan dirubah-rubah di rumus ini ya. Kalau Bapak Ibu rubah-rubah di rumus ini rusak nanti sananya repot lagi itu. Ini yang hitam saya kasih warna hitam ini jangan dirubah-rubah. Nah, terus kemudian LRA, Lapsal, Neraca, LO, LPE, LAK ini sudah saya uji coba tadi. Dua libur 3 hari ini dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu sampai tadi malam sampai tadi pagi saya cek semua aplikasinya ini ya. Saya berani mempercayai diri untuk launching sehingga Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi ini. Oke, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu yang baru gabung atau seperti apa? Silakan. Silakan. Cukup aplikasi yang Pak, lama mau bagaimana? nanya, Pak. Aplikasi yang lama mungkin boleh dilanjut, boleh dipending dulu. Bapak Ibu fokus di sini aja dulu. Memang seharusnya alurnya adalah aplikasi kita kemarin cash basisnya dari cash basis itu nanti akan jadi SP3, SP3 akan jadi input jadi SP2, SP2 input ke SIPD. Nah, itulah jadi laporan keuangan. Nah, tapi karena kita kondisinya kita udah akhir tahun, kita bebas shortcut pakai ini aja dulu. Nah, untuk tahun depan mungkin bisa kita mulai runtut dari aplikasi cash basis maupun accrual basisnya. Nah, itu Bapak Ibu silakan kalau ada diskusi silakan. Mungkin sambil nunggu yang lain atau Saya, kurang Pak. jelas. Mau milih, Pak. Ya, oke. Boleh, Bu. Pak yang di cash basis, itu kan ada belanja modal, peralatan, dan mesin. Itu Ya. kalau saya ada modal bangunan, perlu Oh, dimasukin boleh nggak ya, diinsert Pak? aja. Nah, diinsert aja nggak Oh, apa-apa nanti, Bu. diinsert. Oh Ini ya, diinsert aja di sini. Oh, Ibu ada ya peralatan modal modal dan gedung, Pak. gedung dan bangunan ya. Iya, Ya, oke, nggak apa-apa, tambahkan aja di sini. ngaruh Nah, sama sorry. ke Nanti yang lainnya, Pak. sebentar. Nah, kalau Ibu ada ini tadi yang jadi contoh saya cuma beberapa puskesmas saya lihat itu cuma peralatan dan mesin. Tapi kalau Ibu ada belanja modal gedung dan bangunan, nggak apa-apa. Ada, Pak. Nah, gedung bangunan nanti linknya ini gedung dan bangunan. Bapak Ibu pengen rubah-rubah ya. Gedung bangunan otomatis di kertas kerjanya. Nah, kertas modal. Gedung bangunan. Oh, langsung ke LRA. Di link ke LRA. Ini boleh diinsert di sini. Nah, diinsert aja LRA-nya, insert belanja gedung dan bangunan. Nah, belanja gedung dan bangunan. Ini aplikasinya sederhana, boleh Bapak Ibu dimodifikasi, boleh. Gedung ketua koalisi nambah itu ya, nambah akun. Nah, otomatis nanti ini kita insert ke sini. Anggarannya berapa? Gedung bangunan kan sini kan, anggaran kan? Sorry. Bawahnya gedung bangunan. Gedung bangunan sini, oke. Anggarannya berapa? Nah, kan gitu. Nah, di neracanya nanti gedung bangunannya nambah ini. Gedung dan bangunan. Oke, di sini. Nanti akan nambahkan gedung bangunan akhirnya
awal dan akhirnya akan nambah kan? Nah, gedung bangunannya sini. Nah, nambah di sini. Oke, ini akan saya pakai uji di case basis belanja modal. Ini harus sama dengan belanja modal gedung dan bangunan. Jadi belanja modal itu harus sama dengan kenaikan jumlah aset. Oke, Bu Firda Iya, ya. nanti Oke. boleh dikirim ulang ya Pak Excelnya Pak. Ya, boleh nanti tak upload ke Ya, ini, tak upload ke grup aja biar iya nanti di yang lain grup. Ya juga Pak. menyelesaikan. Oke. Belanja Makasih belanja Pak. modal ada yang beda lagi selain gedung dan bangunan sama peralatan dan mesin. Saya ada 4 atau 5 file, saya lihat cuma peralatan dan mesin, saya pikir nggak ada gedung bangunan. Kalau ada yang lain boleh, misalkan tanah, beli tanah, atau mungkin jaringan irigasi, aset tetap lainnya, KDP, silakan. Kalau ada. Kalau tanah sih nggak, kelihatannya nggak ada. Lanjut, Pak. Oke. Kalau yang penerimaan pembiayaan tadi Pak isinya apa ya Pak? Penerimaan pembiayaan nanti masuk Silpa. Silpa 2025 ya Pak? Ya, Silpa 2024. Oh ya Silpa 2024. Oh 24, yang di 2002. bawahnya lagi? Hah? Silpa yang di bawahnya ini apa Pak? Silpa yang Yang di mana? bawah yang di bawah penerimaan pembiayaan ini silpa apa Pak? Silpa 2024 nih. Oh di Nah situ ya, saja ya Pak isinya ya Pak? Silpanya. Nanti kalau Ibu isi angka, coba kita isi 100 juta ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mm-mm. Nah, otomatis LRA nanti kan masuk ini, kalau nggak salah masuk. Bentar. C17. Oh, sorry, ini Silpa. Silpanya masuk sini, penerimaan pembiayaan itu yang dicairkan. Misalkan dari 100 juta ini hanya digunakan 90 juta. Nah, ini 90 juta. Nah, ini 90 juta, maka LRA akan masuk 90 juta. Sementara di LAK akan masuk 100 juta. Ini kan uang 100 juta ini awal tuh. Nah, di Lapsal akan masuk 90 juta. Karena dari 100 juta itu akan yang kita gunakan cuma 90 juta. Kan nggak mesti kita gunakan semua. Nggak mesti dari Silpa itu dipakai semua, tidak harus. Ya bisa digunakan sesuai kebutuhan. Nah ini, jadi Silpa ini saldo kas awal 2024, sorry 2025 atau saldo akhir 2024, kemudian Silpa ini yang masuk pembiayaan. Itu, paham Bu? Nah ini Silpa Ibu 100 juta misalkan, dari 100 juta itu hanya kita Paham gunakan Pak? 90 juta. 90 juta ini larinya nanti di LRA masuk di sini penerimaan pembiayaan, tapi terus kemudian neracanya elapsalnya akan masuk 100 juta dan 90 juta. Kan gitu. Nah, anggarannya berapa? Anggaran kan Ibu masukin 100 juta misalkan. Anggaran 100 juta kan? Silpa saya 100 juta, tapi saya kepakai cuma 90. Otomatis di LR-nya akan jadi begini. Nah, kan gitu. Nggak mesti Silpa ini 100% realisasi. Oke, silakan lagi. Yang belanja modal selain peralatan dan mesin gedung bangunan ada lagi apa? Nanti ini saya update di aplikasinya. Saya WA kirim ulang di grup WA kita. Oke, silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini sangat membantu ini. Bapak Ibu relatif sederhana, tidak ruwet selama ini. Cuma saya kan baru datanya utuh, baru dapat berapa minggu inilah. Setelah kita pelatihan, saya dapat data utuh. Saya simpulkan, oh ternyata bisa seperti ini. Ayo silakan. Izin Pak, dari Sukadana Pak. Oke, Bu Denny. Oke. Pak, ini untuk Silpa itu apa gabungan dari BLUD atau BOK gimana Pak? Digabung atau gimana ya Pak? Nah, sekarang ini ada kasus nih. Nah, ada kasustis. Gini, kalau di RBA Bapak Ibu termasuk gabungan, gabungan. Tapi ada juga rumah sakit di RBA-nya hanya SIPA BLUD. SIPA BOK-nya tidak dimasukkan. Nah, macam-macam nih variasinya. Tapi kalau Ibu kelihatannya masuknya dua-duanya nih Bu. BOK maupun BLUD. Tapi ada puskesmas tertentu yang dimasukkan di SILPA, di pembiayaan itu cuma yang
apa? Maksudnya di sini ya Bu ya, di penerimaan ini ya Bu ya. Yang 90 juta ya. Kalau yang Silpa ini BOK dan BLUD ini. Kan BLUD. Kan itu. Berarti Karena untuk larinya beda. penerimaan juga Hah? digabung ya, Pak? Iya, tapi kalau yang di penerimaannya ada Yang beda-beda penerimaan ini. Ada yang pembiayaannya digabungkan, itu ada yang sendiri-sendiri nih. Tapi kalau di awal nih gabungan ya Bu, Bapak Ibu ya. Gabungan Silpa ya, BOK, BLUD ya. Tapi kalau di penerimaan ini ada yang beda-beda ini. Ada yang dihitungkan cuma BLUD, ada yang cuma dihitungkan dua-duanya. Itu ya nggak apa-apa, itu situasional. Saya lihat di RPA-nya ya. Kalau Bu Weni kelihatannya gabung dua-duanya itu. Pak, kalau untuk di puskesmas kami RBA masing-masing, Pak. RBA BLUD sendiri, RBA BOK sendiri, Pak. Oh, tapi gabungan ini. Nanti di sini akan jadi satu nih. Oh, siap, Pak. Ya, Baik, Pak. gabungan. Tapi ya itu, saya khawatir tuh yang ini loh. Justru saya khawatir kalau Bapak Ibu bisa pecah ini, bisa selanjutnya. Dari anggaran, realisasi anggaran yang melana belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja ini bisa nggak ini pecah ini? Bisa ya? Kalau Bapak Ibu bisa mecah di sini, Kalau itu aman BOK itu. cuma Barjas aja Pak belanjanya, Barjas BOK aja. Oh iya, boleh. BOK jadikan satu aja maunya. Kalau oke, BOK saya pengennya dipecah, tapi kalau Bapak Ibu pengennya belanja barjas, belanja barang jasa BOK satu ya nggak apa-apa. Oke, jasa barang dan jasa BOK ya. Oke, saya Iya. buka di sini. Oke, nggak apa-apa nanti. Sama ada belanja pegawai itu insentif Pak. Nah iya, nggak apa-apa. Tapi Itu jadi satu dengan belanja pegawai ini untuk BOK dan digabungin jadi BUD satu ya. tidak Pak? Dengan jasa pelayanan ASN-nya, Iya. dengan Jasel untuk Maksudnya insentif. belanja ini belanja BOK maupun BUD ya. Iya. Ya, digabung. Boleh. Nanti Barjasnya ini ya, belanja. saya tandai ya warna khusus nih ya. Ya, Pak. Nanti saya update aplikasinya. Siap Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siap Bu. Oke. Nah. Oke. Aplikasinya mudah banget nih. Oke, yang penting Bapak Ibu punya PR, mecah belanja itu menjadi belanja pegawai, barang jasa, pemeliharaan, langganan daya, perjalanan dinas, bunga, belanja BOK ini cukup satu aja ini. Nah, kemudian belanja pegawainya anggaran baik itu belanja BOK maupun BLUD. Oke, ini begitu Bapak Ibu isi, nanti langsung jadi LRA, jadi lapsal, kan gitu. Oke, ini saya hapus dulu nih biar nggak kacau nanti. Kadang-kadang pengalaman kemarin ada lupa ngapus ini, wah ternyata contoh dari saya nggak dihapuskan. Oke, terus ini cash basisnya, accrual basisnya, Bapak Ibu isi data dari apa neraca SIPD. Piutang 2024 nih, sorry, bukan 25. 2024. Persediaan berapa, hutang belanja pegawai, jasa, pemeliharaan, hutang-hutang yang belum bayar Bapak Ibu. Nah, terus di sini Bapak Ibu isi semua. Nanti otomatis dia akan koneksi ke neraca LO, LPE, LAK. Nah, oke, itu untuk aplikasi dilihat-lihat dulu. Apa update lagi? Ada yang diupdate? Tadi yang diupdate saya catat satu belanja modal gedung bangunan sama BOK ini tetap Bapak Ibu kekeh digabungkan ya, nggak mau dipisah ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, coba saya share caleg. Nah, caleg itu begini Bapak Ibu. Jadi produk yang Bapak Ibu bikin sampai berhari-hari itu akhirnya produknya nanti akan jadi caleg namanya. Oke, bisa calegnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik, caleg. Nah, caleg ini sudah saya siapkan template-nya. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja dengan... Nah, ini contohnya nih. Jadi ini ada halaman halaman muka namanya. Cover lah kalau buku. BLUD apa ini, laporan keuangan untuk tahun berapa kan? Nah, tanggalnya tanggal berapa? Nah, ini ada daftar isi. Daftar isi biasa ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu
percantik kasih halaman sini berapa, silakan aja nanti kayak buku biasa lah. Pertama itu adalah surat pernyataan manajemen. Nah, diisi kop Bapak Ibu, terus kemudian ditandatangan oleh Bapak Ibu Kepala Puskesmas, terus puskesmas apa. Nah, ini tanggung jawab. Artinya Bapak Ibu nyusun laporan keuangan itu harus tanggung jawab gitu loh. Nah, tanggalnya kapan silakan, kan itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang kita bikin laporan keuangan pokok. Laporan keuangan pokok ini saya siapkan template-nya, ini Bapak Ibu salin dari Excel yang tadi. Excel ini kan. Excel yang LRA tadi Bapak Ibu salin di sini. Tapi ya macam-macam, saya pengalaman banyak. Orang nggak mau nyalin, Pak, capek. Boleh nggak saya dari Excel jadikan gambar JPG, saya tempel ke sini? Boleh. Nggak apa-apa, itu yang anak-anak muda itu biasanya sukanya begitu. Dia pinter tapi males repot. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah senior seperti saya ini sukanya kita salin ulang kan sambil belajar kan. Boleh, itu mana nyamannya Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengatakan harus ini, harus itu, enggak. Terus kemudian diisi, ditandatangani oleh Bapak Ibu Kepala Puskesmas di sini. Itu LRA. Oke. Terus kemudian Lapsal. Nah, Lapsal juga gitu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ambil dari Excel Lapsal tadi. Kan itu dia tadi pilihannya. Ada boleh nggak dari apa? Dari Excel tadi saya JPG kan, saya kok tempel ke sini Pak, boleh. Atau saya ketik ulang satu-satu boleh, lebih bagus. Saya lebih suka yang model kedua karena saya orang tua ya. Oke, lebih ini sekalian teliti, sekalian belajar kan gitu. Hati kan gitu. Terus kemudian neraca. Nah, ini neraca juga Bapak Ibu ambil dari file tadi Excel. Oke, ini neracanya neraca contoh aja, ini saya hapus dulu ya. Ini Excel aja ini. Oke. Tapi penyisian piutang tidak tertagih itu harus negatif. Akumulasi penyusutan itu harus negatif. Karena dia namanya kontrak aset. Nah, ini saya hapus nih. Ini Bapak Ibu salin dari sini. Terus baru berikutnya adalah laporan operasional LO. Nah, apa Pak bedanya LO sama LRA? Kalau LRA itu belanja. Kalau LO itu beban. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih. Nah, kan kenapa beban pegawai LO beda dengan beban pegawai LRA? Bapak Ibu harus bisa jelaskan. Karena ada hutang dan piutang, ada hutang awal tahun dan akhir tahun. Ada hutang awal tahun, akhir tahun, ada piutang juga kan berpengaruh itu. Nah, sini ada penyusutan aset. Penyusutan aset tidak masuk LRA, tapi masuk LO karena penyusutan aset tidak ada kaitan uang keluar. Masuk perubahan ekuitas juga begitu, Bapak Ibu. Ekuitas awal, surplus defisit, ketemulah ekuitas akhir. Sampailah kayak LAK, laporan arus kas. Ini sudah otomatis, tadi sudah saya coba, bisa semua. Nanti Bapak Ibu pindahkan atau Bapak Ibu dari Excel dikonversi ke JPG, ditempel ke sini boleh. Ditandatangani, kan itu. Terus baru masuklah ini. Nah, catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan laporan keuangan itu berisi hal-hal sifatnya kualitatif. Nah, berisi sifatnya kalimat. Sejarah pendirian. Nah, Bapak Ibu rekan, puskesmas Bapak Ibu di desa apa, di kelurahan apa, batasnya apa supaya kan gitu. Gambarannya. Kalau ada SK pendirian, silakan Bapak Ibu rekan di sejarah ini kan. Terus kemudian produk layanan. Nah, ini produk layanan yang siapkan standar aja. Mungkin kalau ada yang ingin ditambahin atau dikurangin silakan aja. Ini kalau puskesmas secara umum begini kan itu. Gizi, sanitasi, rekam medik. Nah, ada UKM esensial, UKM pengembangan nih Bapak Ibu sesuaikan saja ya. Nah, tempat kedudukan itu alamatnya di mana kan gitu. Kalau tadi mungkin keadaan geografis ya, SK pendirian segala macam. Kemudian ada visi, misi, tata nilai, dan moto. Nah, ini sering jadi debat nih, Pak, kami bukan eselon 2, kami nggak punya visi, misi, nggak usah disebut. Kalau nggak ada, nggak usah sebutkan, dihapus saja. Tata nilai itu, moto kan semboyan. Nah, semboyan Bapak Ibu apa? Salam, senyum, sapa, silakan aja ini. Pejabat pengelolanya siapa? Sudah pejabat pengelola puskesmas apa sesuai keputusan Ibu Bupati ya. Mungkin mudah-mudahan ini sudah ada nih SK-nya ini, udah pertengahan bulan Februari nih. Nah, kepala puskesmas selaku KPA siapa, pejabat keuangannya siapa, teknisnya siapa, kan silakan.
Kepegawaian juga gitu, Bapak uraikan kepegawaian, kan gitu. Pegawainya siapa, kan gitu. Oke, sampai kebijakan akuntansi mungkin Bapak Ibu skip aja, tapi kalau Bapak Ibu pengen belajar juga nggak apa-apa. Ini sudah kami siapkan. Nanti saya update dengan pedoman akuntansi pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Ini kan saya belum dapat hard copy-nya. Saya browsing-browsing soft copy belum ada. Ini Bapak Ibu skip aja boleh, atau Bapak Ibu baca-baca juga boleh. Ini kami ambil dari sana sini. Tapi nanti kita sesuaikan dengan kondisi Lampung Timur. Termasuk ini penyisian piutang ini persentasenya saya juga belum dapat nih. Bu Siska juga nyari-nyari belum dapat nih. Terus selanjutnya, nah ini tugas Bapak Ibu yang ini penjelasan pos-pos laporan keuangan. Nah ini pendapatan jasa layanan ini Bapak ambil aja dari apa? Dari LRA. Oh ini ada kurang nih. Nanti harusnya ada satu kolom lagi namanya anggaran. Oke, ini kelewat nih. Kita hapus nih. Insert. Left. Sorry. Terbalik. Kelewat nih. Oh anggaran nih. Nah, anggaran di sini. Nah, anggaran nih. Nah, anggaran ini, nah ini Bapak Ibu yang bisa jelaskan. Tidak tercapainya target itu karena apa? Diuraikan di sini. Nah, kemudian belanja juga gitu. Ini ada kelewat nih. Terhapus nih. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini juga begitu Bapak Ibu. Tidak tercapai itu kenapa? Nah, ini Bapak Ibu uraikan ya. Nah, Bapak Ibu uraikan kenapa tidak tercapai? Kan itu. Nah, anggaran. Nah, sini. Oke, nanti saya upload ulang Bu, Bapak Ibu. Nanti update-update-nya saya upload ulang. Yang penting Bapak Ibu sambil jalan sudah terpapar. Pembiayaan juga gitu. Pembiayaan ada anggaran atau realisasinya. Nah, anggaran realisasinya ini. Nah, anggaran. Oke, nah, nih baru saldo. Nah, setara kas nih. Setara kas ini harus sama dengan laporan di neraca. Lapor kas juga harus sama yang ada di Lapsal. Kan Bapak uraikan di bendara penerimaan berapa, bendara Bank BNI berapa. Kalau ini biasanya kas tunai ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Terus kemudian piutang juga begitu. Piutangnya itu tadi eh, kepada siapa saja ini. Nih. Nah piutangnya. Oke. Piutang ini jumlahnya. Nah persediaan juga gitu. Penyisian piutang nanti ada apa enggak, nanti kita tambahin juga kalimatnya nih. Tadi belum sempat ketambahan. Nah, persediaan juga gitu, aset tetap juga begitu. Aset tetap awal ini Bapak Ibu ambil dari yang tahun 2024, 31 Desember 2024. Terus ada penambahan, ada pengurangan penambahan. Tadi rupanya ada gedung dan bangunan ya di Rumah Sakit Wemili tadi Bu Firda ya. Rata-rata peralatan dan mesin nih. Aset lain-lain juga begitu. Terus semua diisi nih. Utang belanja pegawai, barang jasa, ekuitas juga sama. Ini ngambil dari LPE nih. Nah, terus pendapatan kalau bisa Bapak Ibu rinci. Nah, di LO itu pendapatan hendaknya dirinci. Tapi kalau mau gabungan saja boleh Pak, boleh, nggak apa-apa. Nanti pas audit akan direklas.
beban pegawai ini ngambil dari LO. Arus kas juga ngambil dari arus kas tadi, berapa aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris. Baru ketemulah di sini. Manajemen Puskesmas mana ini? Oh, Sumberjo misalkan. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan 2000, silakan pada tanggal berapa, Februari berapa atau Maret, silakan. Nah ini Bapak Ibu, produk Bapak Ibu itu laporan keuangan inilah jadi satu buku nanti dijilid. Nah inilah nanti yang akan diaudit oleh KAP maupun oleh BPK. Oke, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan? Nanti saya update, saya kirim ulang. Nah, nih. Tapi yang penting Bapak Ibu Bapak Ibu nanti update terus silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya. Saya khawatir itu yang jadi ragu-ragu itu adalah Bapak Ibu membagi apa ya, belanja Bapak Ibu itu menjadi belanja pegawai berapa, belanja perjalanan dinas berapa, belanja jasa berapa, itu saya khawatir itu. Kalau Bapak Ibu bisa mentrasir atau membagi itu ya kemungkinan besar Bapak Ibu akan selesai untuk laporan keuangannya. Tapi kalau itu nggak bisa ya nggak bisa lagi, udah mau seperti apa lagi gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Bu. Pak, izin bertanya. Ya boleh, oke, Pak, Bu untuk Eni. pembagian itu kalau Gimana Bu? Kurang jelas. kita ambil dari jurnal transaksi ya, izin bertanya Pak, kalau Ya, pembagian seperti belanja itu kita ambil dari jurnal transaksi bagaimana Pak? Yang oh sudah boleh, kita itu buat. lebih bagus. Kalau jurnal transaksinya sudah selesai lebih bagus. Saya khawatir kan kemarin input jurnal transaksi nggak jadi nih sampai akhir bulan ini. Makanya saya bikinkan ini. Kalau Ibu Weni bisa membaginya itu pakai jurnal transaksi, bagus itu. Itu harapan saya. Tapi kalau kepepet sekali dari BKU dibagi itu nggak apa-apa, itu alternatif terakhir itu. Karena kalau dari jurnal transaksi saya lihat progres berapa hari ini ya, hampir 2 minggu ini, wah ini nggak jadi nih. Karena apa yang dipermasalahkan masih hal-hal sederhana banget. Kalau Ibu Weni bisa bagi belanja pegawai, belanja barang jasa dari JT, justru kalau aplikasi kita itu kemarin kalau diinput semua itu udah langsung memilah ini. Nah saya bikinkan ini karena saya khawatir JT itu nggak selesai. Gitu. Kalau Ibu bisa bagi itu bagus Bu. Oke. Siap Pak, berarti pembaginya dari kode akunnya ya Pak ya? Iya, kode akun. Kalau kode akunnya di aplikasi kami sudah nggak bagi semua itu, Bu. Kalau Ibu bisa, ini bagus itu bisa itu. Saya senang sekali itu kalau bisa dari JT. Tapi kalau untuk puskesmas yang belum bisa JT, baginya dari BKU, BOK maupun BLUD dibagi belanja per ini. Ini sudah bisa itu langsung jadi laporan keuangan tuh. Ya, boleh Bu ini silakan dilanjut. Nanti ini apa? Nanti kirim ke saya Siap cek Pak, ulang. terima kasih. Siap Pak.
Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Tadi Pak. Iya, suaranya mohon maaf hilang. terputus tadi tiba-tiba hang dia. Oke, Iya. baik Bu. Saya ulangi lagi ya. Jadi Bapak Ibu nanti tugas Bapak Ibu yaitu kalau memang mau breakdown belanja itu bisa dari JT bagus itu. Tapi saya kok apa ya? Ini pendapat saya pesimis tuh Bapak Ibu ya masih banyak progres yang belum selesai tuh. Saya lihat-lihat itu. Nah, itu kalau bisa itu saya sangat senang kalau bisa dari situ. Tapi kalau ternyata tidak bisa, Bapak Ibu breakdown manual saja. Nah, Iya, target lebih simpel kita yang kan ini, laporan Pak. keuangan sudah jadi kan gitu bentuknya uang jadi. Nah, nanti yang JT itu sambil nyusul, sambil diperbaiki apa, sambil sambil nyusul ya. Nah, saya share ada chatnya apa ini? Coba saya baca dulu. Oh, daftar hadir. Oke. Jadi kalau dari Excel-nya ini bisa kelihatan ya Excel-nya ya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu breakdown belanja ini Bapak Ibu. Ini manual saja ini, nggak usah pakai JT kalau Bapak Ibu yang belum selesai itu. Dari BKU aja di breakdown berapa belanja ini. Ketemulah nanti ini baik. Kalau anggaran nanti ngambil dari RBA, realisasi dari BKU. Oke, clear? Nah, terus kemudian silpanya juga gitu. Silpa awal tahun, terus kemudian dari silpa tadi dijadikan pembiayaan berapa. Kalau jumlahnya sama ya syukur lebih bagus. Kalau nggak sama nggak apa-apa. Terus pajak dipungut di store dan dari BKU Bapak Ibu ya. Di buku BKU maupun buku pembantu pajak lebih ketahuan nih berapa yang dipungut di store nih. Nah, ini diisi. Terus yang kedua dari accrual basis. Accrual basis Bapak Ibu isi piutang 2024, piutang 2025. Kan itu. Nah, sudah itu iki persediaan juga gitu, hutangnya juga itu Bapak Ibu masukkan hutang-hutang dari neraca SIPD ketahuan itu, akumulasi penyusutan juga begitu, penyisian hutang juga begitu. Masukkan aktiva tetap 2024, 2025, aset lain-lain. Nah, ini Bu masukkan semua, udah langsung jadi LRA, Lapsal, neraca, LO, LPE, LAK. Oke. Tadi ada diskusi tadi tambahan, ada belanja gedung dan bangunan nih, Bu. Siapa tadi itu ya? Wemili ya kalau nggak salah ya. Itu nanti saya update aplikasinya, terus nanti saya upload ulang di grup. Nah, grup yang lama, file yang lama mungkin dihapus saja nggak apa-apa karena itu. Terus kemudian Bapak Ibu kalau ini sudah selesai, langsung bikin caleg yang tadi. Nah, mudah-mudahan 2 hari bisa jadi nih, langsung jadi nih. Terus kemudian kalau itu sudah jadi, Bapak Ibu lanjutkan belajar JT ya. JT boleh dilanjut untuk pemahaman Bapak Ibu atau boleh diterapkan di 2026. Oke, terus kemudian sebelum ke caleg ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Dicoba dulu. Nah, dicoba dulu nanti diskusi ke saya. Atau sudah kebayang sulitnya seperti apa? Sudah terbayang sulitnya, Pak. Oh, breakdown belanja pegawai, belanja barang dan jasa ini susah. Bisa nggak ini breakdown ini? Ini belanja BOK tadi ya, belanja barang dan jasa BOK. Nah, ini jasa BOK ini. Kalau saya dari awal tidak ngasih pilihan satu ini, gelondongan ini. Tapi kalau Bapak Ibu susah Pak, ini ya saya buka di sini. Saya berharap BOK itu nanti kepecah ini loh. Kepecah ini pegawai berapa, persediaan berapa, jasa pembiayaan, langganan jasa perjalanan dinas nih. Saya pinginnya itu. Tapi kalau terpaksa sekali, namanya juga terpaksa. Saya bukakan di sini nanti saya update aplikasinya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mecah belanja barang belanja ini nggak bisa, tetap nggak bisa jadi laporan keuangan Bapak Ibu.
Saya yakin bisa lah, pasti bisa. Seharusnya kalau di RBA sudah ada akunnya itu gampang banget tuh. Kemarin saya lihat istilah Pak Andrew, RBA-nya masih gundulan Pak, nggak ada namanya kan gitu. Nih. Kalau accrual basis gampang ya, tinggal ngambil Bapak Ibu dari neraca SPD ya, bisa ya. Udah jadi nih. PR Bapak Ibu adalah breakdown realisasi anggaran Bapak Ibu menjadi per kode jenis belanja ini. Kalau tadi Bu Weni bisa JT-nya, kalau JT di input semua, BOK maupun BLUD, ini udah jadi nih, pasti udah jadi nih. Justru aplikasi ini saya siapkan karena input JT-nya masih pada semrawut tuh. Nah itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Silakan. Atau mau dicoba dulu, nanti saya update filenya, saya upload di grup. Oke. Cukup ya, kalau ini sudah jelas ya, saya tutup dulu. Saya share screen di, aduh tadi belum kesimpan juga ya, yang tadi ya. Yang calegnya ya. Tadi langsung mati laptop saya ini. Oke. Langsung mati. Oke, nanti saya update, tapi saya sudah ingat tuh. Di LRA kurang form anggaran ya. Oke, silakan. Di anggarannya kurang tuh di LRA. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, Bapak Ibu. Ya inilah akuntansi. Ini sudah aplikasi paling sederhana sekali. Sudah kami bantu yang paling sederhana sekali yang memudahkan Bapak Ibu. Bukan orang akuntansi aja bisa ini. Tapi ya itu tadi dari realisasi belanjanya BOK maupun BLU bisa dibagi per jenis belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja beri persembahan, belanja jasa, belanja langganan daya dan jasa itu harus bisa. Kalau itu nggak bisa juga tetap nggak bisa. Kan itu. Sebenarnya itu mudah kalau di BKU Bapak Ibu dikasih nomor akun. Bahkan akun standarnya dimasukkan. Di RBA-nya dikasih nomor itu gampang banget tuh. Tapi kalau itu nggak ada ya harus memang ini sudah tersimpan. Oke, sudah tersimpan. Oke. Oke. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau masih bingung? Saya share ulang. Nanti Bapak Ibu kerjakan, nanti boleh diskusi sama saya. Siapa? Ya, kalau bisa yang fokus yang ini aja dulu ya. Targetnya laporan keuangan jadi nih. Kalau dari laporan keuangan ini sudah jadi, baru Bapak Ibu kerja JT lagi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ngejar JT terus, kelihatannya nggak akan selesai nih laporan keuangan Puskesmas Bapak Ibu ini, kan itu. Nah, nanti hasil JT sama ini kita bandingkan. Kerjanya 2 kali, Pak. Ya, memang nggak apa-apa, terpaksa kerja 2 kali dulu. Nah, nanti di tahun 2026, Bapak Ibu input JT, cash basis, nanti itulah dasar untuk bikin SP3. Kan selama ini SP3 Bapak Ibu kan bikinnya dari BKU ya. Dari BKU ya. Nah, itu. Silakan. Ada pertanyaan? Bu Siska mungkin ada ingin ditambahkan, Pak Randy, atau dari teman-teman kemarin KAP ada yang mau nambahkan? Ada siapa saja ini? Tadi file yang sudah diupdate sudah saya kirim ke Pak Pur tadi, Pak. Ya, Mungkin oke, ya dicek udah dulu dari. nanti sebelum dikirim. Oke, sudah ini. Oke, silakan. Ada tambahan? Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Ini ada Bu Erica nih. Bu Erica nih dari apa? Sri Bawono nih. Gimana Bu Erica? Bu Erika, apa kabar? Mungkin nanti kalau udah mulai dicoba mungkin baru ketemu kendala-kendalanya. Iya, Pak. boleh Pak Dewo, boleh dicoba dulu. Ini sudah paling
minimal nih, sudah paling saya usahakan paling gampang ini. Nggak usah pakai jurnal. Langsung Bapak Ibu masukkan di Excel yang sheet putih tadi. Nah, tadi sudah saya linkkan rumusnya. Coba Bapak Ibu isikan, nanti langsung jadi itu LRA, Lapsal, Neraca, LO, LPE, LAK udah jadi itu. Nah, nanti update aplikasinya yang tadi ada tambahan masukan tuh yang belanja gedung dan bangunan sama yang BOK tadi. Nah, BOK tadi kalau BOK tadi seharusnya menurut saya ini pendapat saya nggak usah dijadikan satu, dipecah aja. Tapi kalau terpaksa Bapak Ibu pengennya disatukan satu ya udah nanti saya siapkan aplikasi linknya tadi sudah Bapak Ibu langsung jadi kan gitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada keraguan atau bagaimana? Pak, tadi itu kan ada belanja bunga ya, Pak? Bunga. Oke, kalau Ibu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Nggak Berarti ada. Bunga nggak dikosongin. ada. Ya Terus kemarin Mm-mm. yang apa? Transaksi keuangan ya 2.900 itu masukkan ke belanja barang dan jasa saja. Bunga yang dimaksud di sini misalkan kaitan pembiayaan, Bapak Ibu pinjem. Zaman dulu itu ada wacana dana di BPJS, Bank Mitra BPJS itu menerima pembiayaan, terus yang penerimaan pembiayaan berapa jumlahnya, pengeluaran biaya itu hanya pokoknya saja, pokok pinjaman. Terus kemudian yang bunganya itu masuk belanja bunga. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya utang nggak usah. Jadi belanja transaksi keuangan itu masukkan bunga rekening BOK sama rekening BLUD itu masukkan ke belanja transaksi keuangan. Jadi masuk ke belanja barang dan jasa saja. Oke, begitu Bu Tiwi. Pak, Silakan. kalau persediaan itu BMHP, ATK, kebersihan itu Persediaan Pak, belanja persediaan. Oke, saya buka lagi aja ya biar jelas ya. Oke, sebentar. Si pelaku, saya kasih nama itu si pelaku. Sistem informasi penyusunan laporan keuangan. Nah ini, oke. Yuk kita breakdown ini akun nih, ada data isian. Belanja pegawai ini yang kaitan dengan pegawai, yang jasa pelayanan segala macam itu masuk belanja pegawai. Terus yang 4% 1% itu ya, itu belanja pegawai atau belanja barang jasa. Kalau yang 4 itu kemarin masuk belanja pegawai ya. Kalau belanja barang persediaan itu kayak tadi Pak Dewo, BHP, alat tulis kantor, kemudian apalagi ya, radiologi, lab itu masuk belanja barang dan persediaan. Kalau jasa ini jasa konsultan. Jasa-jasa konsultan perencanaan, pengawasan, konsultan keuangan itu belanja jasa. Pemeliharaan ini pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin. Kan gitu. Terus kemudian langganan jasa jaya dan jasa ini kaitan dengan listrik, wifi, telepon, itu jasa. Kalau Simpus Bapak Ibu masuk jasa saja. Belanja jasa ya, jasa aplikasi ya, Simpus ya. Oke. Perjalanan dinas, ini perjalanan dinas dalam kota, luar kota, perjalanan dinas tetap, paket meeting itu perjalanan dinas. Kalau bunga ini tidak ada, kelihatan Bapak Ibu tidak ada belanja bunga ini. Karena Bapak Ibu tidak punya utang. Terus belanja BOK. Nah, BOK tadi kalau terpaksa sekali, namanya terpaksa. Cukup satu akun aja, berapa anggaran realisasi. Tapi kalau bisa di breakdown di atas. Oke. Terus belanja modal. Nah, belanja modal ini anggarannya berapa, realisasi berapa di gedung dan bangunan, pelat dan mesin. Nah, ini nanti cost check-nya harus sama dengan penambahan jumlah aset. Kan gitu. Kelihatannya aset Bapak Ibu banyak sekali tapi nggak mutasi kan, nggak ada pergerakan kan. Yang bergerak cuma peralatan dan mesin, kecuali siapa tadi Wemili ya, itu ada gedung dan bangunan. Penerimaan pembiayaan itu baik RBA maupun realisasi nanti masuk sini penerimaan pembiayaan. Beda dengan Silpa. Kalau Silpa itu BOK maupun BLUD. BOK dan BLUD.
kan BLUD. Nah, kalau di penerimaan pembiayaan itu ada beda-beda ini. Ada puskesmas penerimaan pembiayaannya BOK dan BLUD. Tapi ada puskesmas cuma BOK saja, BLUD saja. Ini ya silakan aja. Nggak apa-apa ini, beda di sini. Beda-beda, masing-masing puskesmas itu beda-beda. Terus pajak dipungut dan di store ini pajak yang Bapak Ibu pungut, Bapak Ibu store menurut di buku pembantu pajak. Kan gitu. Nah, ini. Oke. Ini jadi laporan keuangan Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang sudah selesai, Bu Tiwi mungkin selesai, Bu. Dari Sukadana bisa dari aplikasi kami, bagus. Tapi yang ketinggalan ngambil dari sini nggak apa-apa ini. Kita harus kompak nih semua ini. Oke. Masuklah accrual basis. Nah, accrual basis ngambil dari neraca SIPD. Berapa piutang 2024, 25, persediaan 24, 25, hutang-hutangnya Bapak Ibu masukin, akumulasi penyusutan kemarin kalau nggak salah belum ada perubahan tuh, masih tetap tuh. Penyisian piutang tak tertagihnya juga belum ada perubahan. Masuklah saldo aset tetap, tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jaringan irigasi, aset tetap lainnya, KDP nggak ada kelihatannya. Nah, ini sudah jadi laporan keuangan Bapak Ibu, udah jadi itu. Oke, ini mudah-mudahan jalan paling mudah ini. Nah, nanti sambil jalan, aplikasi cash basis maupun accrual basis sambil dipelajari, jadi ini. Oke, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin ini ya, mau dicoba dulu boleh, nanti saya update aplikasinya, update calegnya, nanti Bapak Ibu lanjutkan, nanti kita diskusi ini dulu 1 minggu ini, sampai caleg laporan keuangan jadi. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Cukup? Jika sudah cukup, ya kita akhiri sampai di sini dulu. Baru nanti diskusi langsungan, tiktokan langsung boleh. Nanti kita besok seharian lah, saya ada waktu untuk kita chat ini. Untuk bahas ini. Silakan. Mungkin ini Pak bisa dikasih tips gimana cara cepat ngerekap dari JT yang cash basis supaya cepat ngerekapnya. Oh gini, rekapnya ada. Ini kan sebenarnya interpolasi nih. Ini kan sebenarnya pendekatan saja. Clue-nya tadi itu Bu Tiwi. Kalau hal-hal yang terkaitan dengan pegawai, masukkan belanja pegawai. Terkait dengan apa di rekap apa dari BKU itu kan bisa di sort kan, dikelompokkan kan, bisa di kemarin kita sudah saya belajarin untuk filter file Excel ya. Kan gitu. Itu kalau yang kaitan dengan perjalanan dinas, misalnya kelompokkan perjalanan dinas. Kaitan dengan jasa-jasa konsultan, simpus, apa itu masuklah ke belanja jasa. Terus kaitan dengan listrik, telepon, wifi itu masuk belanja daya dan jasa, kan gitu. Kan kelompokannya sedikit sekali toh. Ada berapa kelompok ini? Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunga Bapak Ibu nggak ada, cuma 6 aja. Belanja pegawai, barang dan jasa, jasa, pemeliharaan, langganan jasa, perjalanan dinas. Cuma ada 6 tuh. Kan itu yang BLUD. Oke, kalau BOK saya gabungkan satu tempat kan jadi sudah. BOK kan cuma ada 2, belanja pegawai sama belanja barang jasa BOK kan. Sudah itu jadi itu. Nah, itu udah jadi itu ngelompok itu. Jadi hal-hal kaitan pegawai masuk pegawai. Kemudian dari persediaan, BHP, alat tulis, koran, galon, segala macam belanja barang dan persediaan. Jasa konsultan, keuangan, manajemen, masuk jasa. Pelihara gedung bangunan, peralatan mesin, masuk belanja pemeliharaan. Belanja telepon, listrik, wifi, air, misalkan itu belanja daya dan jasa. Perjalanan dinas dalam kota, luar kota, dalam provinsi, luar provinsi, itu masuk perjalanan dinas. Udah jadi itu. Pengelompokannya cuma 1, 2, 4, 6 aja kan? 6 kelompok aja itu. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, boleh, Bu. Pak, kalau belanja seperti apa
seperti penjaga malam, kebersihan itu masuk ke Jasa, belanja jasa. Oh ya, jasa, siap. jasa. Karena ada jasa kesehatan, jasa penjaga malam, jaga driver, jasa itu. Oh ya, Jasa. terima kasih, Pak. Ya, boleh. Nanti kita bikinkan buku saku bila perlu. Contoh BKU lengkap ini nanti dari situ nanti kita bikin buku sakunya bisa. Nanti saya sambil jalan saya bikinkan buku saku, kita sambil diskusi. Tapi yang buku saku saya belum tentu pasti benar kan, masih bisa kita koreksi, masih masukan dari Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya ada waktu banyak ini. Kita diskusi, kita selesaikan diskusi kita. Atau mau Bapak Ibu update dulu, diselesaikan, nanti diskusi ke saya lagi, boleh. Tapi kalau ada pertanyaan lewat ini aja ya, lewat grup WA ya, supaya tempat lain terbaca ya. Oke. Kalau aplikasi lewat email saya saja, supaya nggak terhapus. Kalau WA itu saya hapus itu, karena HP-nya hang itu kalau terlalu banyak. Silakan. BPK udah mulai masuk belum? Sudah, Pak. Oke, silakan. Cukup Bapak Ibu? Boleh kalau cukup kita tutup dulu pertemuan kita siang ini. Saya update nanti saya kirim ulang ke Bapak Ibu ke grup kita aja ya. Kalau ada diskusi lewat grup saja supaya terbaca dengan yang lain. Kalau data-data mungkin rahasia, nggak usah diupload di grup, mungkin rahasia. Kalaupun nanti ada data ke saya jamin rahasia, nggak akan bocor kemana-mana. Oke. Ini ada Bu Erica nih, Sri Bawono nih, akuntan ini. Gimana Bu? Iya Pak. Ya gimana ini aplikasi kita sederhana tadi, nggak usah pakai jurnal-jurnalan. Kira-kira mohon bantuan Ibu ya. Pak, lebih mudah sih, cuman mungkin buat ngelompokin Iya, aja cepat ya. nih. Terus siapa lagi yang akuntansi atau ekonomi, manajemen nih? Izin Boleh. bertanya Pak. Boleh. Pak, kalau untuk pemeliharaan itu kan ada ya, di accrual si pelaku tadi itu kan ada belanja pemeliharaan untuk semua pemeliharaan ya, termasuk gedung, terus kendaraan gitu-gitu. Semua Bu, jadi semua satu Bu. ya Pak? Ya. Cuma saya itu pernah punya pengalaman. BBM itu masuk pemeliharaan itu gimana ya praktek selama ini ya? Karena anggaran BBM itu nggak ada, adanya anggaran pemeliharaan sehingga beli BBM ambulan, BBM pejabat itu masuk pemeliharaan. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu gimana? Seharusnya BBM itu masuk ke persediaan tadi, persediaan bahan. Nah, meskipun sifatnya in out ya, beli 10 liter langsung kepakai 10 liter, ya nggak apa-apa itu, tapi akunnya akun bahan, beli persediaan dan bahan tadi. Tapi ada juga saya pernah ngalami anggaran itu nggak ada sehingga pakai anggaran pemeliharaan. Sebenarnya beli BBM itu anggaran pemeliharaan katanya kan dia nggak apa-apa, itu kan cuma masalah akun. Oke, silakan. Karena berarti kalau kayak ganti aki segala macam itu masukin pemeliharaan Bu, ya? Masuk ke pemeliharaan aja. Pemeliharaan. Jadi pemeliharaan semua itu gedung, kendaraan, peralatan dan mesin, semacam masuk situ semua. Masuk biaya belanja pemeliharaan. Termasuk renov ya Pak? Karena kenapa Bu? Kenapa Bu Erica? Biaya renovasi gedung gitu ya Pak? Ya, nah sekarang itu Ibu ada nggak belanja modal gedung dan bangunan? Belanja modal gedung dan bangunan ada nggak? Nggak beli belanja. Ada, modal nggak usah nanti kalau pemeliharaan. Ya, pemeliharaan aja. Artinya itu kan habis pakai dalam satu periode. Kalau belanja gedung yang tadi Waimili tadi kalau nggak salah saya itu kan nambah aset gedungnya itu. Jadi nanti akan kalau ada pertanyaan realisasi belanja modal dengan penambahan aset nyambung nggak? Itu kan harus bisa dijelaskan tuh.
Tapi kalau beli aki, ngecat gedung, itu masuk pemeliharaan aja itu, nggak usah masuk belanja modal. Oh iya Pak. Terus kalau misalnya kayak kita udah ada ruangannya, cuman ditambahin kayak nambah backdrop atau apa gitu masuk pemeliharaan kan ya? Pemeliharaan. Nah, pertanyaan saya, ada nggak belanja modal gedung dan bangunan? Enggak. Nggak ada ya, nggak usah. Ya kita ini aja dulu, kita lurus-lurus saja bahwa belanja modal itu akan nambah aset. Sepanjang itu tidak ada belanja modal, pakainya belanja barang jasa, itu masuk ke pemeliharaan saja. Nah, kapasitas saya bukan untuk ngoreksi audit, bukan. Nanti ternyata oleh auditor nggak cocok ini belanja barang dan jasa ini harusnya modal, nanti direklas. Kan gitu. Itu ranahnya audit nanti. Nggak apa-apa, nanti kita lihat kasus per kasus toh. Tapi kalau untuk kita nggak sampai sejauh itu, Bu. Kita konsisten antara anggaran dengan realisasi. Oke. Bu Erica minta tolong ya, nanti Bapak Ibu selesai, nanti Ibu jadi contoh juga nih Sri Bawono, Sukadana, Sumberjo, terus mana lagi Margo Toto, Pugung nih, Pak Agung mana ya Pak Agung ya? Pak, ada Pak. Enggak Pak Agung. Oke. Ada, Pak. Ya gimana Pak Agung? Lebih mudah ya? Mudah-mudahan Ya, lebih Pak. mudah ini. Ya Pak, tinggal direkap per Ya. kode rekening itu. Oke, baik. Ini sudah saya, kalau ini kita ikutin JT mulu nggak jadi ini, saya yakin ini. Karena jurnalnya masih terbalik-balik gitu loh. Kan jurnal masih terbalik-balik nih, harus penjelasan dari awal nih kan gitu. Nah, mudah-mudahan 2026 lah masih. Saya yakin Bapak Ibu lanjutkan aja, nanti bisa kepakai itu untuk bikin SP3-nya kan itu. Oke. Bu Tiwi, gimana Bu panduan klasifikasi belanja tadi Bu? Oh ternyata salah reklas. Orang akuntansi kan paling gampang tuh. Oh ini nggak cocok belanja jasa. Ini contohnya belanja daya dan jasa, kita reklas, kita kurangin di sini, tambahin di sini, udah jadi itu. Jadi akuntansi akun itulah interpolasi, itu pendekatan saja itu. Yang penting pendekatan itu konsisten sehingga bisa terbandingkan. Jangan sampai ini masuk belanja jasa, ini masuk belanja daya dan jasa, kan tipis itu bedanya. Tapi substansinya beda. Kalau kebersihan, keamanan, jasa atas orang itulah kita bayar. Driver itu jasa. Kan itu. Nah, kalau daya dan jasa itu listrik, telepon, air, wifi, kan sekarang wifi ya. Telepon fixed line udah nggak ada sekarang, fixed line udah nggak ada. Wifi lah. Pak, izin Pak, berarti kalau kayak absensi itu Pak, daya dan jasa ya Pak? Gimana Pak Agung? Ada pembiayaan absensi Pak. Beli alatnya atau beli aplikasinya atau beli apanya? Aplikasi Pak. Oh jasa aja Pak, jasa. Oh, Kalau jasa, aplikasi oke, Pak. jasanya aja kayak Simpus tadi loh, jasa. Tapi Ya. kalau Bapak beli beli mesinnya, kalau sepanjang itu nggak ada belanja modal ya Bapak kelompokkan ke belanja itu aja, yang lain aja. Belanja pemeliharaan atau apa kan gitu Pak. Oke, siap Pak. Ya. Makasih Pak. Lah belanja modalnya Bapak Agung untuk apa Pak Agung? Ya Pak. Belanja modal Bapak apa? Beli mobil. Beli mobil? Peniangan itu Pak. Hah? Peniangan yang beli mobil Pak. Oh ya, Pak Agung beli apa Trimulyo? Kalau untuk 2025 cuman Gimana? Halo? Ya Atau Pak. putus Pak Agung? Oh, iya Pak. Belanja. Oh, Bapak ragu-ragu. Ragu-ragu, nggak apa-apa, nggak usah kalau nggak ragu-ragu. Gimana Nggak, Pak. belanja apa? Modal, Modalnya belanja apa? Belanja peralatan. jasanya? Oh, modalnya peralatan dan mesin aja Pak. Oh, peralatan dan mesin ya, sama ya. Ya Pak, sama Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Beli AC, beli laptop, beli printer, beli apa lagi itu, silakan. Ya Pak. Oke. Oke, silakan. Cukup Bapak Ibu? Atau mungkin ada pertanyaan?
Cukup, Pak. Cukup. Apa nanti coba input dulu, Sebentar Pak, ya. nanti baru konsultasi lagi. Nanti kita diskusi lagi. Pak, tadi Cukup kayaknya ya Bapak Ibu ya. yang di neraca atau di pembukuan yang mana tadi itu kayaknya ada yang apa Bapak jelasin nilainya harus negatif tadi apa ya Pak? Sebentar. Gimana Bu? Saya buka lagi ya. Di Excel-nya ya. Tadi waktu Bapak tadi itu sempat ngebahas ada yang apa gitu yang nilainya harus negatif karena kontrakas tadi loh Pak. Oh, di ini. Di Lapsal. Akumulasi penyusutan sama ini. Akumulasi sebentar, saya buka dulu biar jelas. Nanti akumulasi penyusutan sama penyisian piutang. Sebentar. Ya, karena itu sifatnya kontra aset. Oh, Nah, coba sudah bisa dilihat. Oke, di neraca ini nanti akumulasi penyusutan ini negatif nih. Ini rumusnya sudah saya pasang angka depan. Bapak Ibu normal aja ya. Coba saya masukkan ya. Akumulasi penyusutan. Nah, ini 1 juta misalkan. 1 juta ya, neracanya udah negatif nih. Karena sudah sepasang angka minus ini. Kan gitu. Terus penyusutan 2025 misalkan 1.250.000. Nah, ini kan. Ini nanti harus sama dengan DLO beban penyusutan. Nah, 250. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu cukup isi angka ini aja. Ini aja. Yang di sheet warna putih. Di sheet warna putih, Bapak, Ibu isi aja itu nanti otomatis ngeling ke sana. Paling nanti update ini aja. Saya ini kelewat tadi. Kalau ini selewat ini. Saya update ini kelewat. Ini sama belanja gedung dan bangunan tadi ini. Ini 2 file ini nanti kelewat. Saya ingat-ingat nanti saya update, saya kirim ke Bapak, Ibu di grup kita. Oke. Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke. Bapak Ibu isi dulu yang di sheet putih. Di sheet putih Bapak Ibu isi, nanti udah otomatis ke sana. Oke, nanti boleh japri saya, WA saya, email saya boleh nanti dikomunikasikan boleh. Tapi kalau ngobrol-ngobrol secara umum lewat di grup WA saja supaya terbaca oleh teman yang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu yang lain itu biasanya termasuk saya di grup rame-rame itu kurang nyaman gitu. Tapi nggak apa-apa supaya teman lain bisa baca juga gitu. Oke. Ini bukan berarti mengabaikan JT yang sudah Bapak Ibu bikin. Tapi kalau ngikutin JT, saya pesimis tuh bisa jadi laporan keuangan Bapak Ibu. Nah, nanti dalam proses berjalan, kita rekon tuh antara JT dengan yang Bapak Ibu bikin ini gitu. Tapi untuk memenuhi audit BPK, memenuhi audit KAP nanti dari situ. Oke? Cukup? Bapak Ibu? Cukup ya? Terima kasih sekali atas partisipasinya Bapak Ibu. Dadakan ini. Tadi pagi baru selesai saya bikin. Saya udahlah hari ini aja kita Zoom supaya terkomunikasi lebih cepat, supaya Bapak Ibu bisa langsung kerja lebih cepat kan gitu. Besok saya ada waktu seharian, kalau Bapak Ibu ada waktu kita diskusi lagi. Targetnya minggu ini kita selesai ya Bapak Ibu ya.
biar cepat selesai, biar tenang juga kalau udah selesai. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat Sama-sama, siang, Pak. sampai ketemu lagi ya. Saya Makasih, Pak. izin Siang, ya. Pak. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Terus